Ngobrol Dunia Bola, as we know it. Jumpa kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi FPL Game Week 35. Kali ini gue akan nge-replace beberapa narasumber yang dulunya sering hadir dan mengisi podcast Ngobrol Dunia Bola FPL, tapi sudah lama tidak membahas dan mengulik FPL. Kali ini gue akan kedatangan dengan Bli Kadek. Halo Bli. Halo Mas Al, gimana kabarnya? Bli Kadek ini baik. Bli Kadek ini juga terkenal dengan komentar-komentar yang nyentrik dan pastinya bikin FPL Game Week 35 ini semakin meriah lah. Terus kemudian ada satu lagi bintang tamu kita yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti adalah Pak Damas Suryandaru. Halo Pak Damas Suryandaru. Halo, semangat sekali di malam ini. Luar biasa, wanginya sampai sini loh Mas Damas ketika berbicara. Luar biasa. Dan yang tidak asing juga ada Mas Edo Krisma. Halo Mas. Malam Al. Waduh, tampaknya tidak bersemangat sekali padahal Arsenal menang loh Mas. Belum apa-apa sudah mulai roasting ya. Tolonglah, jangan Arsenal terus. Oh iya. Oke, kali ini kita langsung aja untuk mengisi Game Week 35 dengan differential player. Di sini saya akan bertanya-tanya satu sama lain untuk mengisi slot kekosongan pemain ya. Oke, saya mungkin akan bertanya dulu terhadap Bli Kadek ya, Bli. Iya. Bli, untuk kiper kira-kira siapa nih? Kalau saya sih dilihat dari jadwal itu paling Vincent Guaita. Karena musuhnya Soton sama Sivil ya kelihatannya ya Mas. Ya, betul. Jadi Bli Kadek ini ya memasang Guaita. Loh, yeah. Ini Guaita jarang dilirik manajer loh, dan ditambah juga Crystal Palace rentan sekali kebobolan juga nih. Iya. Gimana tapi nih? Kalau kebobolan pasti, tapi dia itu save-nya itu sering banget melakukan save walaupun kegulan tapi bisa memberikan save-nya. Oke. Jadi Guaita disimpan ya untuk game 35. Kita lanjut untuk penjaga gawang satu lagi. Saya akan bertanya kepada Mas Damas. Mas Damas, Siap. Kira-kira siapa nih Mas pendamping Guaita untuk game 35? Kalau mau jujur, ada penjaga gawang yang favoritnya teman-teman di Pasnet FC sebenarnya. Pasnet FC, Liga Pasnet sih. Cuman masalahnya adalah harganya. Pasnet FC siapa ini? Ini beda lagi. Oh iya beda. Tapi masalahnya harganya agak mahal memang. Tapi jaminan kalau cuma poin 10 ya 2 match bisa sih. 10 atau 12 poin bisa. Jaga gawangnya Aston Villa, jelas itu nanti poinnya banyak. Tapi harganya memang agak mahal, 5,4 ya, 5,4. Untuk ukuran jaga gawang bagus, mahal, tapi main double. Siapa itu? Martinez dong, ex Arsenal. Oh, tapi saya kira bukan Arsenal. Randy Carty. Jangan, ex Arsenal, Martinez. Oh, ex Arsenal. Oke. Martinez ya. Jadi untuk pendamping dari Guaita adalah Martinez. Nah, kita langsung menuju ke pemain belakang. Dari insight dari Mas Edo, kira-kira siapa yang bakal dimasukkan nih Mas Edo? Tertarik Gary Cahill ya. Ini Gary Cahill. Kenapa? Karena pertama Crystal Palace ini lagi permainannya kurang bagus kan, jelek, kalah terus, dan kemungkinan maksudnya dia rawan lah untuk masuk ke zona degradasi, walaupun degradasi itu masih jauh lah. Kemungkinan juga yang degradasi West Brom atau Fulham. Cuman ya untuk mengamankan paling nggak posisi di tengah atau agak naik dikit, Crystal Palace harusnya bisa menang, dan lawannya jujur agak lebih mudah ya, Sheffield United sama Southampton di game week 35 itu yang double game week. Jadi ya semoga salah satunya bisa clean sheet sih kalau Gary Cahill. Dan Cahill juga sering mencetak gol juga ya.
Ya, dari sundulan kan. Di set piece ya. Oke. Anti mainstream Oke. lah, lumayan tuh, siapa tahu bisa pemain. Oke Mas Edo. Nah, kita kembali lagi untuk central back selanjutnya. Mungkin dari Mas Damas ada insight pemain. Kalau tadi ada Cahill, sebenarnya yang paling menarik juga ada. Kita coba ini, jadi kita ingat ya, kalau di pekan depan tuh ada double game week. Tapi tolong manajer agak bijak sedikit, dilihat dulu jadwalnya juga. Double game week kalau lawannya berat, jadwal gitu lawannya berat juga sama aja ya. Jadi tapi saya menyorotinya ini lawannya berat semua. Iya, tapi lawannya berat semua ini. Yang double game week ini bukan double game week idaman itu loh. Beda cerita. Iya, double game week idaman itu misalnya ada striker top yang melawan tim yang pertahanannya sangat rapuh. Itu kita bisa memanfaatkan tiga pemain untuk tim itu. Tapi masalahnya ini double game week. Wah, ini kita lihatnya Arsenal lawannya West Brom sama Chelsea. Kita lihat MU lawannya sudah main lawan Aston Villa di kandang, lawannya juga Leicester kan juga beberapa kali menyulitkan MU. Nah, Chelsea juga gitu. Lawannya yang pertama langsung ketemu Manchester City, yang kedua ketemu sama musuh bebuyutan Arsenal lah. Ini yang agak mending, memang ada agak asyik ya. Everton sebenarnya mending, tapi Everton ini dua matchnya itu semuanya adalah away pertama ke West Ham, away kedua ke Aston Villa. Nah ini silahkan teman-teman, kalau mau mikir mau bermain, aku ambil double game week aja nih. Tapi jangan kecewa berjamaah kalau memang main double game week poinnya cuma maksimal 6 itu kan sebenarnya esek sekali ya. Double game week. Everton juga gak gampang loh, karena West Ham kan juga lagi on fire, Aston Villa juga bagus ya. Apalagi West Ham kalau bermain di kandang itu bisa dipastikan ya, Lordnya tuh bermain bagus. Lord dari Manchester tuh bagus. Kemudian kita mau mainkan siapa pemain yang akan bermain di double game week, udah mungkin kita pastikan juga, coba cari pemain yang ada jaminan atau keyakinan pemain bertahan mampu melakukan clean sheet meskipun mainnya cuma sekali. Tuh, tapi kalau emang teman-teman mau mengambil opsi, udah nggak apa-apa saya main 3 cepet juga 6 kok. Nah, itu ada opsinya, ada contohnya 6 masih mending Mas. Kalau 4 gimana? 4 atau 2 sekalipun misalkan. Mending cari yang satu match tapi ringan. Contohnya misalnya match Fulham lawan Burnley itu agak mending ya, agak mending maksudnya. Agak bisa ada bukan kepastian sih, nggak ada kepastian. Meredam lah ya. Wolves lawan Brighton itu kan juga bisa loh ini. Tapi kalau 0-0 sekarang, tapi kalau misalnya MU sebenarnya bisa dapat poin 7. Saya mungkin gitu 7. Satunya dapat match 1 dapat poin 1, dapat poin 6, match 2 dapat poin 1. Itu pilihannya jelas. Tapi nggak mungkin 2 ya poinnya. Hah? 1 itu berarti udah jelas kartu kuning 1 ya. Jadi 1 match itu udah jelas memprediksi. So apa kartu kuning nih? Iya. Kalau MU misalnya main 2-2 kan poinnya 1 juga, ya enggak? Iya. Tapi tadi Mas Damas optimisnya 1 poin, yang 1 match itu 1 poin. Berarti iya, aku optimis. Kemungkinan dia kebobolan terus kartu kuning gitu. Lebih parahnya lagi, kebobolan kartu merah nggak bisa main match selanjutnya. Kalau itu MU nggak ada yang kayak gitu. Kalau main MU ini nggak ada. Tapi jangan lupa MU ini main di Liga Eropa. Cuman dia sudah setengah kakinya sudah lolos ke semifinal. Jadi beda sama tetangganya. Kalau Arsenal sepertinya akan menyimpan full kekuatan untuk pertandingan penentuan UCL. Karena kan Arsenal nggak mungkin lolos lewat jalur Liga nih. Nggak mau harus juara UEL nih. Nggak mau. Jadi kalau Arsenal pasti akan menyimpan tenaga untuk pertandingan semifinal. Tapi kalau MU semifinalnya agak dilupakan. Jadi pemain utamanya bisa jadi main di Liga, karena MU ini kalau sekali kalah udah juara lepas. Bubar. Ya bubar, bubar. Mau nggak mau MU ini harus menjaga ritme biar kalau juara sudah pasti City sih. Cuman menunda pesta saja. Oke. Kalau aku lebih suka memilih Luxau. Luxau akan dimainkan di Liga Inggris 2 match. Nanti untuk di Roma itu yang dimainkan adalah si Telles. Dibantai kan nanti sama Roma. Yo enggak lah. Kalau saya sih kalau berpikiran terhadap MU
lebih baik saya WO sih Mas. Jadi Ya. hemat operasional. 4-0 ya, WO. Kan kalau WO cuma kalah 3-0. MU udah Lu jelas jangan Oke, ngomongin ya. MU bos, MU itu baru keren. MU itu baru Oh, keren. gitu. Kalau ngomongin tim jangan keren-keren. Kalau ngomongin MU ya kasihan yang tim lain nanti nggak dapet panggung Oh, nanti gitu. tim lain. Tim lainnya kan Iya, masih ngejar semifinal aja masih susah gitu loh. Oh gitu. Agak berat Iya, buat saya iya, berat. Saya rekom Luxo masuk ke list Oke ya. pemain yang double game. Tanpa basa-basi langsung Luxo kita masukkan. Nah, kita selanjutnya ke back selanjutnya, rekomendasi dari Bli Kadek. Setelah Cahill dan Shaw ada siapa, Bli? Kalau saya sih Lucas Digne. Lucas Digne ya, Everton ya. Karena yang tadi disebutkan Mas Damas ada kemungkinan, cuma ya berat juga. Tapi Iya. spekulannya di Digne ya. Ya, walaupun tidak bisa clean sheet kan, pertandingan terakhir West Ham dan Aston Villa kebobol terus. Backnya dari West Oh, Ham, gitu. Aston Villa bisa kejebol. Jadi umpamanya dia nggak bisa clean sheet, siapa tahu bisa memberikan assist, mencetak gol. Oke. Jadi Lucas Digne disimpan ya untuk game week 35. Oke, selanjutnya untuk rekomendasi dari Mas Edo kembali nih. Dari tadi setelah Cahill, Digne, terus kemudian Shaw, ada siapa lagi Mas? Paling backnya lah salah satu dari back Fulham atau Burnley itu kan kayak menarik skor kemungkinan 0-0 kali ya. Tapi kalau ngelihat Fulham kan pasti berjuang untuk lolos degradasi, cuman kayaknya tetap berat sih walaupun menyisakan 4 laga dan 3 laga dan 3-4 laga, cuman jauh poinnya ke atas. Saya sih lebih cenderung Burnley sih. Burnley kembali. Burnley ya. Karena si Lawton aja sih paling bek kanannya siapa tahu bisa cetak gol lagi kan. Ya, Aduh, Martin Lawton juga udah sering poin. Kenapa selalu berbeda dengan Mas Damas ini? Kenapa Mas? Kenapa? Ya, Mas lu Fulham ya? ya gimana ya? Kalau aku sih Fulham sama Burnley ya jelas lebih, kalau skornya 0-0 itu lebih safe kalau aku pick pemain Fulham bukan pick pemain Burnley, karena ada kemungkinan Fulham ini kan mau nggak mau hidup dan mati kan ini pertandingannya kan. Setiap pertandingannya dia adalah partai hidup dan mati. Tahu pertandingan terakhir waktu live di mana itu ya? Yang Fulham kebobolan di Mola Mas, akhir. jelas live Mola Ya, di lupa. live-nya di Mola. Ya. Yang waktu lawan Kamu dapat branding. Liverpool kali ya? Liverpool atau apa ya yang kemarin? Iya, mengundang dia- sponsor nih kita. Dia sampai Liverpool. kebobolan menit akhir. Itu kan sebenarnya Fulham tuh mainnya udah kayak nggak kayak Fulham lagi. Udah kayak Real Iya, Madrid. iya. Fulham itu Kayak kan MU ya? Liverpool. Real Madrid. Real Madrid persis gitu. Ini putih. Oke. Bukan kayak MU ya. Tapi Semangatnya luar Mas, biasa. Semangatnya luar biasa semangatnya. penyerang Burnley lagi bagus loh si Wood di situ kan, jadi Iya. Chris Wood, jadi ya. Tapi bahaya masalahnya juga gini sih. Mas, penyerang bagus sih oke, aku percaya penyerangnya bagus. Cuman Fulham ini seperti gini loh Mas, kamu dikasih tahu nih, bro, kalau lu nggak bisa menang hari ini lu pulang kampung. Nah gitu pertanyaan sama Asik. klub Parkir ngomong gitu, mati kamu, lu bunuh nanti kalau nggak mau. Makanya semua keluarkan kemampuan terbaiknya, hajar semua lawannya. Tapi Nggak ada yang peduli bisikin mas, bro, lu Apa? nggak menang hari ini, lu pulang kampung. Kalau menang hari ini, tapi besok kalah juga pulang kampung juga. Ngapain? Berat mas, Fulham berat mas buat lolos. Tapi nggak apa-apa, ini karena hak prerogatif dari Mas Edo sudah memilih Lawton, tapi tadi sedikit insight juga dari Mas Damas, baiknya Fulham. Tapi ya buat para manajer, silakan tentukan sesuai dengan prediksi dan feeling kalian masing-masing ya. Kembali ke feeling sih lebih kuatnya. Tapi kalau Mas Edo menyarankan Lawton di samping harganya juga yang sangat murah. Oke, selanjutnya kita beralih ke back satu lagi dari Bli Kadek. Kalau saya sih Calum Chambers ya. Aduh. Tuh, ini karena Arsenal Gunners atau gimana Bli? Karena Rapitus cedera ya. Iya. Saya pilih Chambers. Kenapa? Chambers kan kemarin cuma main di babak kedua doang ya Bli, yang nggak full. Karena sering rotasi dan banyak yang cedera, mungkin nanti Chambers bisa line up dari dia kan posisinya bisa maju, kadang terakhir dia memberikan assist, dapat poin juga itu terakhir. Gini, Iya, Bli, Chambers. keyakinanmu Chambers masuk line up berapa persen nih Bli? Ah? Keyakinanmu Chambers masuk line up untuk match besok?
Kalau besok ya berapa ya? Masih 50-50 sih, tapi aku tetap yakin. atau mau diganti mungkin untuk uangnya agar biar bisa pas nih, ada 3,8 soalnya mungkin. Chambers. Tetap deh, udahlah Chambers saja, bagus kok. Chambers saja ya. Nanti sisanya mungkin ada yang satu dikorbankan lah. Oke, kita lanjut ke posisi tengah nih yang krusial, yang mewah-mewah nih ya, pemain elit ataupun pemain diferensial juga. Saya akan menanyakan kepada Mas Edo terlebih dahulu nih. Kira-kira siapa, Mas? Satu nama yang udah pasti harus ada kalau di tim saya adalah Kai Havertz ya. Karena ngelihat Kai Havertz. Ini walaupun laga dia. Nanti dulu Mas. Kok gemes dulu. Nanti dulu dong, kasih kesempatan. Walaupun laga dia kayaknya susah kan, Chelsea lawan City, Chelsea lawan Arsenal. Cuman coba deh lihat mainnya Chelsea itu, Kai Havertz itu kayak jadi liar dan dia bisa jadi penyerang yang tiba-tiba muncul dari belakang gitu. Walaupun skillnya juga lumayan, dia kayak mungkin kalau aku lihat kayak macam Ozil tapi bisa berada di kotak penalti itu sih, kayak Havertz itulah. Keren sih mainnya. Terakhir 2 gol ya Mas Edo ya. Akhir 2 gol dan sebenarnya dia bisa hat-trick juga kemarin di laga terakhir itu, cuman nggak tahu ditepis sama kipernya juga kan. Jadi diganti juga sih soalnya. Bagus. Oke ya, kita simpan Havertz ya. Nanti untuk menambahkan Mas Edo, nanti Mas Damas dikasih sesi sendiri. Selanjutnya saya akan menanyakan ke Mas Damas nih. Selanjutnya setelah Havertz, Mas, siapa yang potensial poinnya besar, Mas? Minimal 15 kali ya Mas Damas ya. Udah gini aja, kalau Mas Edo masang Havertz sebagai kapten, tak ada jaminan pulsa dari saya nih. Tantangan dan challenge untuk Mas Edo memasang Havertz dari kapten. Kalau main double ya 12 poin lah, langsung pasang kapten, tak kasih jaminan 12 poin. Nah, kalau aku sih Mas, pemain yang pasti harus ada di tim saya ketika pemainnya juga double game week, terus jaminan tendangan bebas, tendangan penjuru, jaminan penalti, jaminan kreator, belum lagi jaminan yang lain. Buat pros berarti. Buat pros dong. Hah? Mas Bruno ketebak. Awur. Buat pros dong. Itu jelas ya spesial one lah. Bruno Fernandes itu pasti yang harus diambil. Harga mahal betul, tapi jaminan poin dan jaminan line up gitu loh. Jadi sudah poin line up-nya jelas 100%, terus lawannya juga 2 kali. Dan Bruno itu istimewanya adalah dia umpan ngawur aja itu bisa pas gitu. Jadi gol. Asis. Ya jadi gol. Padahal umpannya ngawur. Asis jadi asis. Padahal umpannya ngawur. Beda sama pemain MU yang lain, misalnya Pogba udah kocek. Dan umpannya sudah umpan kunci. Yang bagian asis itu bukan Pogba, Bruno yang dapat poin. Visinya bagus lah ya. Betul. Kalau Bruno wajib lah. Tapi biasanya kalau mainstream gitu malah nanti zong kayak Harry Kane kemarin kan zong juga tuh Mas. Gimana? Aku yakin pasti di game week ini banyak yang pasang Bruno. Bahkan yang jadi kapten. Cuman kemarin aja Harry Kane aja zong loh. Orang pada beramai-ramai. Kalau Harry Kane itu kan permasalahan adalah Harry Kane itu baru sembuh dari cedera, baru main sekali sebelumnya, juga belum in. Dan yang kemarin itu kan sebenarnya di media juga yang paling ramai bukan Harry Kane, kan Son sama Bill yang paling ramai. Berarti maksudnya Mas Damas, berarti Mas Edo salah informasi ya. Yang lagi rame ya Son sama Bill malah dipasangnya kan gitu. Iya, dan emang terjadi kan skornya besar 4-0. Sekarang kalau skornya 4-0, striker nggak ngapain tuh pemain ya? Jangan-jangan cuma jalan-jalan ya kan? Oke. Fernandes ya. Tapi Bruno kita kunci ya. Ya tidak ada tunda lagi ya. Wah, selanjutnya ya. Ini kalau ditunda lagi geger deh. Itu aja jelas. Tunda lagi geger. Nah, gini, kemarin aku udah pakai 4 pemain Liverpool dan pemain MU. Di satu tim ada 4 pemain dan semua poinnya 0. Padahal itu harganya mahal semua. Ya udah kacau, poinnya akhirnya kacau semua. Kalau besok MU juga dimainkan 2 kali, demo lagi, nggak main lagi, udah nggak usah main FPL aja gitu.
Oke, kita simpen untuk Bruno Fernandes menjadi di lini tengah. Kita selanjutnya akan menanyakan kepada Bli Kadek. Bli, selanjutnya apa? Oh, ya sudah tahu kan pasti dari Arsenal lagi dong. Kalau saya pilih Aubameyang. Aubameyang. Iya. Ini cuma main 1 kali loh. Enggak, itu terakhir kan dia main bisa bikin 1 gol dan 1 assist. Terus musuhnya itu West Bromwich sama Chelsea kayaknya main 2 kali itu. Main 2 kali Arsenal. Arsenal main 2 kali, WBA sama Chelsea. Ya. Kalau lawan West Brom mungkin bisa main sih. Kalau lawan Chelsea poinnya 0 lagi ya. Oh, belum tentu. Kan itu Lacazette kan sedang cedera, pasti Aubameyang masuk dia. Oke, Auba kita save ya Bli ya. Oke. Nanti untuk misalkan pemain ini terlalu mahal gitu, berkenan ya untuk diganti ya, karena kita harus menyesuaikan budget transfer juga kan. Nggak apa-apa ya Bli ya. Oke, siap. Ya, jadi kita sudah mendapatkan 4 pemain di central midfielder. Kemudian kita 1 pemain lagi nih dari Mas Damas. Kira-kira siapa nih Mas? Tuh 1 pemain lagi ya. Kalau yang pasti ya Soton aja lah ya kali ya. Soton? Idola Soton semuanya. Terus JWP lah. JWP itu kan tukang ngambil bebas, tukang ngambil corner, penalti dan juga assist kan. Feeling saya sih Ward-Prowse kali ini harusnya bisa nyumbang poin lah, apalagi lawannya juga agak mudah ya, sedikit mudah. Yang pertama memang susah, lawannya memang agak berat yang pertama. Tapi siapa tahu bisa mengejutkan menang lawan Liverpool kan. Iya. Tapi yang leg pertama ya. Tapi kan Soton ini kan gitu. akademinya Liverpool nih, Soton ini. Nanti kalau main sama Liverpool ngalahin kacau, nanti dibeli semua pemainnya, nanti hilang semua pemainnya. Siapa tahu. Tapi kalau yang match kedua, Soton ada jaminan, Soton JWP dapat jaminan poin agak besar sekali ya. Lawannya Crystal Palace itu jaminan di match keduanya. Jadi kalau di match pertama mungkin poinnya cuma 2 paling di match pertama. Di poin kedua. Ya karena mungkin Mas Damas juga mengambil visi sama seperti tadi pilihan Mas Damas ya. Tadi ada Fernandes ya, yang bisa ngambil free kick juga, corner, bahkan maupun kalau penalti mungkin Soton lebih mempercayai ini ya. Enggak, JWP juga. JWP juga. Yeah. JWP nomor 1 JWP. Terbaik itu. Ini Ings masih cedera kan? Ya masih dipijet Mas. Tapi bulan puasa jadi masih banyak yang ditutup. Siap. Oke, apa-apa kita simpen untuk pemain dari Soton yaitu JWP untuk ya nanti kalau misalkan ini nggak pas mungkin bisa diganti ya Mas Damas ya, nggak keberatan ya. Boleh ganti semua, pokoknya pilihannya Damas diganti aja semua. Sih. Ya udah oke. Harap tenang, kita masih ada 3 striker, 1 masing-masing dari kalian menyumbangkan 1 pemain. Saya mau bertanya lagi kepada Bli dulu deh. Bli siapa Bli? Kalau saya sih tetap suka dengan Oli Watkins. Oli Watkins ya. Kenapa Bli? Oli Watkins itu pasti setiap match dia kalau tidak memberikan assist mencetak gol. Terakhir dia memberikan assist poinnya 5. Iya 5 ya. 2 match terakhir ya. Poinnya 5. Ngegolin juga ya? Ya ngegolin juga. Jadi konsisten sekali untuk menyumbangkan poin. Iya. Tapi poin 5 tuh kita kehilangan 25 kali itu poin 5. Kalau kuis ya. Oh, berarti itu saya mengingatkan kepada ini ya, kepada Mimin Pasnet waktu itu ya. Yang merekomendasikan Oli Watkins. Itu mungkin ada bisikan dari Bli Kadek kali. Iya, harusnya 6 poinnya bukan 5. Iya. Iya. Kurang 1 ya harusnya ya. Kok pelit ya FPL ya, harusnya tambah 1. Kan sudah itu. Jangan-jangan Bli Kadek ini Mimin Pasnet tuh. Ya. Wah.
Tapi kalau sudah berlama-lama di Liga Basket sih seharusnya sudah tahu lah siapa miminnya sih. Oke, nggak apa-apa, kita simpen Watkins. Selanjutnya saya akan beralih menanyakan kepada Mas Edo nih. Siapa Mas Edo? Dengan mantep untuk game week 35 adalah Kun Aguero. Wih, Sergio Kun Aguero. Ini City biasa tanpa striker loh, Mas. Enggak. Tapi kita pertama kita nggak membahas ini ya. Apa namanya? Formasi City. Double game week ya. Ini kan nggak dengan double game week. Ya, nggak double game week juga. Nggak double game week, cuman nggak tahu kemarin sempat baca, bahkan sempat di grup Liga Basket ada bilang gol terbanyak sepanjang musim Premier League itu Aguero itu ada di posisi kedua dengan 182 gol. Sementara posisi satunya masih ada Wayne Rooney dari Manchester 183 gol. Nah, di bawahnya ada Thierry Henry, ada Harry Kane, ada Alan Shearer yang sebenarnya selisih golnya masih jauh lah kalau Harry Kane 164. Sementara Wayne Rooney 183 gol, Sergio Aguero 182 gol. Wayne Rooney udah nggak main lagi. Sergio Aguero ya kalau kemarin kita denger isu dia mungkin musim depan udah nggak di kan musim terakhir, tinggal sisa 4 pertandingan. Ya nggak ada salahnya kan Aguero mencetak masing-masing minimal 1 gol di sisa 4 pertandingan ini biar menjadi sejarah Premier League bahwasanya dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Premier League. Jadi tapi main nggak nih Aguero? Main. Bahkan nanti mungkin di Champions League, di Liga Champions Aguero nggak akan dimainkan gitu. Maksudnya memang Pep akan menerapkan strategi false KDB ya. Di false nine di mana di Liga Champions, tapi di Liga Inggris Aguero akan dimainin gitu. Jadi tapi jangan-jangan nanti yang cetak gol malah back-nya lagi pemainnya. Oh enggak, siap-siap Aguero hat-trick lah pokoknya di pertandingan besok, atau kalau nggak besok ya dari besoknya lagi. Kalau nggak lagi besoknya lagi ya. Sampai saya bikin 38 pokoknya. Aguero harus selisih cuma 1 gol kok dari Wayne Rooney, ya harusnya bisa lah. Ya, masalahnya kan Wayne Rooney yang punya liga, Bos. Waktu itu Mas Tama, saya menanggapinya waktu itu. Sekarang kan yang punya liga ya kan beda dong. Oke, nggak apa-apa. Menarik sih ketika Aguero ini jarang dimainkan atau dipilih oleh para manajer FPL, dan Mas Edo merekomendasikan Aguero untuk tim sisa-sisa pertandingan IPL ya, apalagi dia akan bermain di double game week juga. Barangkali Aguero bisa mencetak gol. Tapi kalau saya tambahin sedikit, memang ketika City bermain di Liga Inggris dia selalu memasang 2 striker, yaitu Gabjes dan Aguero atau yang lainnya ya. Tapi sedangkan di Liga Champions malah tanpa striker kalau City gitu. Tapi ya mungkin Aguero bisa potensial gol dibalik sekarang. City nggak double game week ya, cuma 1 pertandingan doang lawan Chelsea. Oh iya, sorry. Satu pertandingan tapi dia akan cetak minimal 2 gol ya Mas ya. Iya. 2 gol lah. Okay. Hat-trick siapa tahu. Kayak kemarin Gareth Bale. Ya lawannya juga City Mas. Kalau lawannya juga Chelsea Mas. Kalau lawannya Arsenal kemungkinan sih bisa lah. Kita lanjut ke pilihan Mas Damas yang terakhir. Ada siapa Mas? Agak susah ya, karena opsinya adalah karena sudah masang Aguero, harganya juga udah segitu. Tadi udah masak Bruno, sudah masak si pemain-pemain bintang yang lain, ada Bruno, ada Auba, ada Luxor, harganya juga mahal, ada Martinez. Mau nggak mau harus pilihan striker yang murah. Pilihan striker yang murah itu ada beberapa nama. Yang pertama memang ada di bawah, kita coba di bawah 6,5 dulu ya. Itu harga saat di bawah 5,4 Mas. Kalau saya cek ini di sini tinggal 5,4. Nanti kita ganti kipernya aja kalau gitu. Sampai 1 kiper 1 aja. Kalau di bawah 6,5 ada Bamford, ada opsinya ada Bamford, kemudian ada Wood, ada Adams 5,7 yang paling murah ya menurut saya. Ada Maupay 6. Kemudian yang paling hit saat ini memang pemain yang hampir mencetak gol itu Iheanacho, itu pemain X-nya City yang jadi di Leicester, yang menjadi pembeda ketika Vardy tidak bisa seperti musim lalu. Vardy itu kan harganya udah mahal ya, karena musim sebelumnya Vardy memang ngawu-awu, dan Vardy memang sebenarnya kekuatan utama Vardy itu ada di larinya. Ternyata ya mau nggak mau sih Vardy sudah
dihafalin aja, mainnya cuma lari Udah aja habis ya ya. udah hafal. Udah habis tuh nafasnya oke, udah oke. nggak segarang dulu. Jadi Iheanacho ini jadi pilihan opsi untuk menjadi striker, cuman harganya 6,3 kalau beli Oke, per hari oke. ini. Tapi kalau emang misalnya mau nyari harga yang di bawah lagi, atau opsi misalnya harganya agak mahal, sebenarnya saya punya opsi bagus. Itu Siapa itu? pemain terbaiknya MU bulan ini itu ada Cavani. Cavani, sedang on fire. Itu poinnya 7,9. Mas Iya. Damas, sorry ya, saya potong sebentar ya. Dari tadi Mas Damas memilih pilihannya ada pemain MU semua loh, dari Luke Shaw, Mainstream Fernandes banget. sampai mau Cavani. Ini saya mengingatkan kembali perkataan Mas Damas di podcast sebelumnya juga, yang tidak harus berpacu fanatis terhadap tim kebanggaan loh. Iya, ini Mas main Damas. FPL. Saya masalahnya. kembaliin lagi loh. Ini main Iya. gini, FPL gini. soalnya. Main FPL Iya. itu nggak boleh pakai fanatisme, cuman kita harus sadar siapa pemain yang lagi sedang on fire. Kalau misalnya gini, aku Oke. fanatisme sama pemain On MU. fire Wood dong kalau saya Iya, boleh betul. berpendapat. Ya, ini tolong narasumber juga dihargai dong, nggak kayak gini. Oh iya, sorry saya kebawa emosi juga sih Mas. Nah, kalau opsinya nanti kan kita kasih tahu nih, ada punya opsi bos. Iya. Opsi yang mahal, opsi yang di atas 7 itu ada Cavani. Kalau uangnya Cavani. cuma 6,5-an, Iya. opsi terbaiknya adalah Iheanacho. Tapi kalau Oke. kita bicara Wood itu punya 6,4 loh ya harganya per hari ini. Hmm. 6,4. Lebih baik beli Iheanacho 6,3 kalau menurut saya. Tapi kalau mau harga agak murah lagi di bawah 6, itu ada Adamsnya Soton, itu harganya cuma 5,7. Tapi Soton intinya mainnya double game week. intinya Cavani nggak boleh masuk karena aku udah beli Aguero. Jadi mau Iya, Makanya nggak cukup duit. Aguero harganya mahal. Paling memungkinkan memang Adams paling memungkinkan, atau si Iheanacho kipernya kita ganti, nggak usah pakai 5,4 Martinez ya. gitu. Iya. Tadi kan Mas Terlalu Damas memasang Martinez ya. Mungkin mahal. ada Kipernya ini di sini ada 0,7 sisa. Kalau misalkan kita buang Martinez, kita masih ada sisa 4,7. Oh, aku Kira-kira tahu saya apa. masih ya kalau aku sih Ya. cenderung yang penting kiper utama satu. Kiper tuh kan nggak mungkin kita nggak pakai Ben Bus ya, karena Ben Busnya udah terpakai. pakai aja karena kalau misalkan bagi para manajer yang belum memakai ya pakai aja. Tapi berhubung kita di akun ini masih ada Ben Bus di sini. Nah, kalau misalnya kita mau pakai Ben Bus yang harga berapa? 4, sekarang total berapa? Masih sisa berapa? 4,7. Kipernya Arsenal aja Matthew Ryan. Oh, Belum tentu main juga. Jadi kalau ada 4,7 itu ada, saya ada kemarin clean kipernya, sheet ya. ada kipernya West Brom Sanchez kipernya Johnston. itu 4,6. Itu juga lumayan, Ya. mainnya bagus. Atau kalau mau main aman ya kipernya Leeds saja, tapi cuma main 1 kali gitu. Meslier. Atau kalau boleh saya tambahin ada Sanchez mungkin Mas, Brighton. Kalau aku nggak suka sih Mas, aku lebih suka kipernya Fulham. Tadi kan karena backnya Fulham nggak dipakai ya. Fulham ini kan jaminan Oke. clean sheet 1 kali nih. Areola itu juga jaminan clean sheet 4,6. Matthew Ryan nggak dilirik gitu lawan West Brom loh. Dia clean sheet loh kemarin. Loh sekarang lawan West Brom besok. Murah itu Matthew Ryan. Saya kurang setuju Mas Edo, sorry ya, karena saya merasa ini tidak adil. Ketika Mas Damas sudah mengasih 2 pemain MU, masa di satu sisi ada 3 pemain Arsenal. Ini podcast ngobrol dunia bola atau podcast dunia Arsenal gitu? Iya ngawur ini. Apa dunia MU? Ngawur kan gitu. Atau dunia MU gitu. Oh enggak, MU nggak makan nih bos. Orang MU orang mangan ya. Oke. Iya. Gak apa-apa, tapi nggak apa-apa ini Mas, saya kunci Areola untuk Areola, mengikhlaskan dan berkenan untuk Ya. mengganti Iya. dari Martinez ke Areola. Tapi jaminan poin berarti 11 ya kali ya. Harganya Barangkali 4,6 mintanya 11. Iya, berat. iya. Tapi nggak masalah kan Areola untuk mengganti Martinez ya. Karena untuk kebutuhan konten sih, bukan kebutuhan tim. Kebutuhan konten supaya Kaptennya Aguero ya. Sebentar. Kita belum menyusun formasi. Oke, kita save dulu semuanya, baru kita akan menyusun formasi terbaik. Nah, kira-kira dari kalian cenderung lebih menyukai ramai di tengah atau di depan nih? Nggak perlu, kita kan pakai Ben Bus bos, kalau usah pakai formasi. Oh iya betul. Saya lupa. Ya, dan itu nggak perlu dirubah lagi. Kaptennya udah Aguero itu. Ya bentar mas, kalau kaptennya harus dilihat dulu dong, kaptennya siapa. Coba lihat Aubameyang Aguero itu dong. otomatis. Sebentar, saya juga akan ngecek apakah Ben Bus
bench boost ternyata sudah dimainkan di game week 19 kemarin ternyata. Berarti kalau gitu ya kita harus kurangi. Kita harus pakai 3-4-3 nih kalau kayak gini. Gimana Mas Edo, Mas Blikadek ngelihat 4-3-3 menurut kalian gimana dengan squad yang ada, atau 3-4-3 atau 3-5-2? 3-4-3 aja. Oke, itu kita ambil paling banyak ya 3-4-3. Lawton dan Zaha turunin aja udah. Iya 3-5-2 aja nih. Aguero ganti. Wah. Tapi aku ya 3-5-2 kayak Aubameyang kapten just nih. Ya iya, aku emang masuk ganti Aguero ya enggak? Heeh. Terus kaptennya Aubameyang. Ya, kaptennya Aubameyang. Aguero paling cadangan kok. Enggak, nanti tetap untuk dari kapten, dari kalian pilih, ada saya yang menentukan sih. Kan di mana-mana juga harus yang kan menentukan gitu. Mas Edo berani masang Aguero sebagai kapten. Ayo Mas. Ayo jangan apa tuh? Mas. Jangan pusat dong. Aguero. Ini malah jadi taruhan dor, ngajari rame. Ini dalam bulan puasa tidak boleh taruhan. Fotoan aja gimana? Enggak taruhan. Iya, memberi semangat, Mas. Beri semangat. Okay. Lebih baik mengajak kebaikan, misalkan kalau kalah bayari buka puasa gitu kan. Berarti buka sama puasa aja ya Mas Albana ya. Iya, virtual buka puasanya virtual. Oke. Jadi gimana nih untuk formasi, kira-kira sepakat di formasi berapa? 3-4-3 atau 4-3-3 atau 3-5-2? Menurutku tuh udah bagus ya 3-4-3, cuman Lawton ganti Cahill aja, Cahill naik aja. Enggak Kalau saya 3-5-2. 3-5-2 di take out gitu. Berarti enggak, kalau seumpama clean sheet kan bisa tambah 1 poin kalau tengah. Kalau Zaha kan atau 3-5-2 berarti Zaha menggantikan siapa? Aguero. Ini akan bermain double game semua sih. Aguero mainnya 10 loh. Masa poin 10 kamu jadiin cadangan sih? Harganya 10, sayang ya. 10. Sayang sekali kalau emang kalau Aguero dijadiin cadangan, mending dijual aja sekalian, ganti pemain yang lebih menjanjikan. Tapi Mas Edo udah bersikeras tidak mau mengganti Aguero. Jadi kemungkinan kalau kita mau ikut podcast saya ini tadi. Aguero in Zaha. Masukanku tidak diterima tadi podcast ini. Sudah Arsenal tidak pernah menang ya kan, ya, ditambah kesempatan buat dunia bola nggak bisa ya. Arsenal gitu loh. Oh ya sorry nggak, kita ngobrol dunia roasting Arsenal gitu. tapi tadi alasanku pilih Aguero tuh logik loh dan berdasarkan data fakta. Jadi iya kita paham. Iya, tapi masalahnya gini Mas, masalahnya adalah bisnis itu City itu mau fokusnya ke UCL Mas. City itu kalah 3 kali pun nggak masalah. City kalah 3 pertandingan nggak masalah kok. City aman buat City itu untuk 3 pertandingan ke depan aman banget itu. Tapi UCL-nya itu krusial gitu. Kalau saya mau tanya dari Blikadek kan, kalau Mas Edo tadi bilang saya sepakat 3-4-3. Kemudian Mas Damas saya kurang sepakat karena Aguero akan bermain 1 game week juga dan dia cuma belum tentu main. Ya belum tentu poin juga dan belum tentu main. Kira-kira kalau menurut saya tanya dengan yang netral nih, Blikadek gimana, setuju Aguero dimainkan dengan formasi 3-4-3 atau ada opsi lain? Kalau saya sih prefer ke 3-5-2 karena kalau seumpama timnya clean sheet kan bisa nambah poin +1. Jadi kira-kira kalau 3-5-2 berarti 2 striker itu siapa, Bli? Kalau saya sih dari dulu suka Wajun sama Kelechi. Berarti Aguero benar-benar diturunkan. Di harga yang mahal ini menjadi cadangan. Harus dijual, jangan diturunkan kalau nggak dipasang. Ini podcast konspirasi nih kayak wes. Ini 10 loh Aguero main sekali kalau kapten, tapi musuhnya Chelsea berat. Kalau seumpama kalau misalnya Aguero itu daripada dicadangkan, dijual sekalian, duitnya bisa buat beli gelandang yang lebih hebat lagi atau beli back yang lebih hebat lagi. Tapi Mas Damas, kita belum pernah ketika sudah menyusun squad ini mengganti atau mentransferkan kembali, nggak ada. Jadi uang yang barang yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan. Iya, kalau gitu jangan diganti, Aguero tetap ada di line up. Oke. Jadi 3-5-2
yang akan dipilih ya. Jadi saya mau tanya nih dari Mas Edo sama Mas Damas. Kira-kira 3-4-3. tetap 3-4-3. Voting lah, Yakin voting ya? sekarang. Voting Mas Udah Edo. itu udah Oke. bener tuh 3-4-3 3-3 udah. Oke, 2 lawan 1 ya. Beli, mohon maaf, pilihan kamu belum Iya. terpilih, gak apa-apa ya, Tidak udah apa-apa. berkecil Kalau hati minoritas coba. tidak apa-apa. Iya. Beli mohon Tapi maaf kaptennya saya- juga Aguero beli. Oh, Ya, Nah, di sini Belum dengan nggak 3-4-3 ini ada Aubameyang yang akan cadangan beli. Bagaimana dong? Ngapain Zaha dinaikin? Iya. Lah, kenapa beli Aubameyang mama nggak dipasang? Nah, iya, ya. Yang rekomendasi siapa tadi? Beli Kade kan? Kenapa Iya. beli Aguero mahal-mahal nggak dipasang ya nggak? Iya, ya. Aubameyang harusnya in. Ini gila nih Nah, artinya nih. Oke, kita sudah mendapatkan formasi starting ya, yang di mana dari kiper ada Guaita, Digne, Shaw, Lofton, Havertz, JWP. Loton diganti. Oh ya, sorry. bosku. Tadi belum keganti dengan Kayak Cahill gitu ya. ya. Nah, Oke, saya ulangi, try JWP, Aubameyang, Fernandes, dan di depan ada Watkins dan Aguero serta Ihe, Karachi. Nacho. Nah, untuk di barisan pengganti atau substitusi ada Zaha, Chambers, dan Lawton, semua mereka kalian juga sepakat ya untuk susunannya ya. Nah, sekarang kita beralih langsung ke pemilihan kapten. Masing-masing dari kalian memilih satu, saya yang akan menentukan nih. Dari Mas Damas dulu deh. Dari tadi kan Mas Damas Aku dulu. terakhir dulu. Kalau Mas Damas dulu deh, biar kalau Mas Damas selalu menyauti Aku yang dulu lah. sebelumnya. Sekarang di Aku awal dulu dulu lah. biar tidak Aku menyauti. dulu lah. Yang pasti kan aku kan kaptennya siapa? Ya jangan gitu. Aku belum ngomong. Jangan dulu. Aku belum ngomong. Itu teman-teman bisa nebak kan kaptennya siapa? Iya kan? Saya menghindari perselisihan nantinya, jadi saya memilih Mas Damas dulu. Siapa Mas? Enggak, kalau Nah. gitu kadek dulu lah. Aku udah tahu. Nanti dulu. Ini saya hostnya, tolong dihargai. Tolong hargai. Aku juga narasumber Iya. loh ini loh. Tolong loh. Iya, oke Mas Kalau Damas. aku kaptennya Tentukan pilihan jelas. kamu. Aku mencoba Siapa? jadi anti mainstream. Kalau poinnya gede, Bruno, semua orang pasti kaptennya Bruno. Kalau poinnya sama-sama gede, nggak ngaruh di peringkat ya, nggak ngaruh di peringkat buat saya. Saya akan mencoba berani menjadi pembeda karena udah tinggal 4 game week lagi. Saya pilih kapten Guaita. Dan tapi nggak apa-apa. Namanya juga Ngawur. pilihan gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau dari Tenang, sebentar. Poinnya kapten pilihanku dan poinnya kapten pilihan Mas Edo. Besok tolong ditampilkan poinnya ya. Ya. Oke. Karena aku belum sebut siapa kaptenku. Iya nggak apa-apa. Aku tahu kapten siapa, aku tahu. Cuma dari pembahasan podcast ini nanti kita akan ada obrolan internal ya terkait pemilihan kapten yang disebutkan di podcast kali ini. Mas Damas memilih Guaita dan pemilihannya Mas Edo nanti siapa? Nanti akan jadi pembahasan di grup internal FPL Liga Pasnet ya. Nantikan saja ya. Oke. Cocok. Yuk. Kita save dulu Guaita, kemudian kita beralih ke Mas Edo. Mas Edo siapa Mas? Adek dulu. Oh, nanti dulu Mas Damas. Tolong jangan diintervensi. Tolong. Sepertinya udah jelas lah ya kalau kapten di game Liga 5 ini udah jelas. Aku lebih cenderung pilih Luke Shaw sih sebenarnya. Wah, dari tadi menyebutkan nama Aguero dan mempertahankan argumen tetap Enggak, memilih sebenarnya. pemain MU. Apakah sudah berluntur kecintaan terhadap ini Arsenal? Enggak sih. Sebenarnya gini, Enggak ya? sebenarnya logiknya adalah dari sebuah pertandingan memang sebenarnya Manchester yang paling punya kans untuk menang. Tapi kalau milih Bruno mainstream sekali gitu, dan lihat betul. selain Bruno ya ada Luke Shaw di situ dan dia sering assist ya. Oke lah Luke Shaw lah, dan clean sheet-nya juga peluangnya lebih besar. Tapi kalau nggak jadi di Aguero, kapten sama kapten nggak jadi, dia nggak jadi milih Aguero, nggak jadi. tapi Aguero jangan dijual. Dan Oke. Mas Damas Not tetap for sale Guaita. ya. Mas Damas tetap Oke. Guaita. Nggak boleh diganti. Oke. Ini menarik. Ada Guaita Aku di dihapusi bos. kiper, Shaw di kacau. back ya. Aku maunya Oke, duelnya nggak apa-apa. kaptennya Guaita sama Aguero, bukan Aguero sama Shaw. Ini namanya gini ya, kamu bohongin aku lah. kan diberi kesempatan masing-masing. Tadi Mas duluan terus baru aku. Oke, Iya, salah. sudah. Nggak ada yang salah kan, Mas? Sudah.
kita untuk mempercepat podcast juga, kita langsung menanyakan kepada Bli Kadek. Bli Kadek siapa, Bli? Kalau melihat dari Mas Damas dan Mas Edo anti mainstream, saya juga ikut anti mainstream aja kalau gitu. Tapi walaupun anti mainstream tapi poin, Bli. Bukan masalah anti mainstream doang. Kayak Aguero anti mainstream nggak poin. Misalkan gitu. Saya kaptennya Aubameyang. Wah, Atau Kalau orang pasti kalau dikasih Aubameyang pasti tidak akan dipakai. berarti besok saran buat Mimin aja ya. Kaptennya suruh Aubameyang nggak ada yang ngambil ya. Polsa jaminan aman itu. Cuma nanti miminnya kita suruh pilih Guaita, Luke Shaw atau Aubameyang. Ya, iya untuk Miminnya jadi super kapiten ya untuk Super di kapiten. FPL Basket. Ya. Ini akan saya kembalikan ke saya untuk memilih siapa kapten. Tapi kalau dari 3 ini sih saya mungkin ini sangat berat sekali sih buat saya buat memilih. Tapi kalau suruh memilih ya saya milih Shaw sih. Karena ya dia ada aja pilih Fernandes, potensial Bruno. assist juga. Jelas masa Guaita. Mas nih. Iya. Masa saya juga punya pilihan sendiri? Kan nggak mungkin. Guaita ini riskan sekali sih. Jujur, Sorry kamu Mas Damas, jujur nggak apa aja. ya. Jujur aja Mas Al, pengen kapten Bruno kan? Ya kan? Iya. Hah? Siapa Pengen Bruno, saya? kan? Enggak dong. Iya. Kalau saya suruh milih, enggak dong. Kalau saya suruh milih malah JWP gitu atau Havertz. Oh gitu. Yakin tidak Tapi Bruno kalau nih? karena kita ngambil dari 3 rekomendasi dari kalian ya, saya di antara 3 ini yang potensial minimal 15 poin lah kapten gitu, dikaptenkan ya mungkin Shaw lah jadi pilihan. Biasa kan endingnya biasa, akhirnya aku juga kayak yang dapat. Mas Al, striker kita itu nyerang Luke Shaw loh. Kalau double game week jaminannya nggak cuma 12 di kaptenin 24 totalnya. Ya, ini kan Luke Shaw musuhnya Aston Villa sama Leicester loh. Ingat striker kita Oli Watkins kan, Kelechi loh. Iya loh, ini MU nggak mungkin clean sheet ini. Tapi sih saya punya feeling so ini sih memberikan asis sih. MU menang percaya, MU menang 6 poin percaya, tapi kebobol gitu loh. Enggak, nanti yang terjadi adalah Watkins dan Iheanacho itu cuma 2 poin masing-masing, mereka jogging doang. Nanti Luke Shaw clean sheet dan bisa Aguero poin. Gitu. Aguero yang poin gitu. Skenario gitu sih. Setuju nggak? Ya. Enggak. Ya kalau saya sih mungkin sebobrok-bobroknya Shaw misalkan kebobolan juga minimal dia dapat poin 3 gitu. Kan karena MU menang gitu. Karena dia ratingnya paling tinggi dan dilihat dari statistik versi FPL sistemnya juga kayaknya Bruno ini deh cuma jogging-jogging doang ternyata ngegolin. Bonus. Sebaliknya bonus. Iya, sebaliknya berarti ini harusnya para manajer bermain menjual Bruno nih. Gimana? Para manajer disarankan menjual Bruno. Kalau Mas Damas sih kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau buat teman-teman yang lain sih saya rasa sepakat sih menjual Bruno sih. Kalau Bruno dijual mau beli siapa? Pemain harga mahal yang dapat poinnya bagus. Bruno tuh sebenarnya memang pemain yang wajib sih untuk game week 35. Cuman untuk dikaptenin ya sebenarnya kan kita tinggal sisa 4 pertandingan lagi di FPL ini ya. Masa gitu-gitu aja sih, harus cari adrenalin lah, cari pemain-pemain lain. Itu juga. Makanya kapten Guaita ya nggak? Enggak, ini saya sudah menentukan, sudah ketok palu melalui Mahkamah Konstitusi, saya memilih Shaw ya. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan atau melihat yang agak different player, langsung cari nama akun Edo Krisma kalau ingin minta pertanggungjawaban jika poinnya jelek gitu. Tadi jadi diadu kan Guaita sama Luke Shaw kan? Ya, nanti diadu siapa sama Aguero diadunya sama Aguero bukan sama Shaw. Enggak, tapi tadi sesuai tadi Mas Damas request, ayo kita diadu di challenge, saya pilih pilihan kapten saya, Mas Edo pilih kapten Mas Edo. Aguero Mas Edo. Tapi kan aku belum menyebutkan kapten, fair dong. Iya, belum. Aku dijebak kacau. Ya udah, oke. Mungkin edisi podcast Ngobrol Dunia Bola FPL Game Week 35 kita sudahi. Terima kasih kepada Mas Edo, Mas Damas dan Bli Kadek sudah memberikan saran dan insight ataupun apapun itu terhadap pemain. Mungkin ada saran lagi tambahan untuk para manajer di sisa-sisa akhir kompetisi dan double game week 35. Ada yang mau nambahkan? Kalau nggak ada mungkin kita cukup, langsung tutup aja ya, cukup.
Sampai berjumpa di podcast Ngobrol Dunia Bola edisi selanjutnya dan see you.